Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi suatu penyakit DBD ini, seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena kita tahu ini adalah penyebabnya yang pertama memang virus, tetapi dari faktor genangan air. Sederhananya, kalau memang kita sudah tahu di rumah kita atau di sekitar selokan rumah kita udah ada genangan air, harusnya kita aware. Ya, segera kita bersihkan, bak mandi segera kita kuras seperti itu. Sederhana untuk pencegahannya, ya. Karena apa? Sederhana pencegahannya, sulit untuk pengobatannya. Jadi DBD ini juga tidak bisa dianggap remeh, ya. Karena mungkin juga pemirsa TVRI sudah familiar juga dengan DBD dan kita tahu beberapa kasus udah ada kematian untuk yang DBD ini, seperti itu. Nah, ini secara epidemiologinya. Epidemiologi ini maksudnya penyebaran kasus DBD di tahun 2022 ya, yang merah itu, dan tahun 2023. Memang kalau dilihat dari epidemiologi atau data dari Kemenkes ini memang terjadi penurunan dari tahun 2022 sampai 2003. Yang merah itu yang 1237 adalah angka kematian ya. Angka kematian DBD 1237 di Indonesia. Itu yang 2022. Kalau 2023 422. Memang di sini terlihat seperti penurunan ya angka kematian. Harapannya sih memang ini disebabkan karena masyarakat yang lebih aktif, proaktif untuk promotif untuk terjadinya DBD. Mungkin sudah banyak pengetahuan tentang DBD itu sendiri ya. Nah, gimana untuk kasus-kasus di kota-kota di Indonesia sendiri? Di sini kita lihat kalau di tahun 2022 alhamdulillahnya Kota Bengkulu memang tidak termasuk ya di kota-kota besar dengan angka kejadian DBD yang tinggi. Tetapi tetap saja Kota Bengkulu masih ada DBD, belum bebas dari penyakit DBD, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini memang yang paling banyak itu adalah Kota Bandung. Kalau di tahun 2022 Kota Bandung ya. Kota Bandung, ada Bogor, ada Bali. Lihat lagi di 2023 juga belum ada Kota Bengkulu yang masuk ke kota yang termasuk DBD-nya tertinggi ya. Kita alhamdulillah tetapi tetap aware, tetap waspada terhadap DBD itu sendiri ya. Di tahun 2003 masih Kota Bandung, ada Bogor dan kota-kota lainnya. Ya. Tidak termasuk belum tentu tidak ada dok ya. Benar. Tidak termasuk dalam tertinggi tapi tetap harus waspada. Iya, karena kalau di lapangan sendiri sekarang apalagi dalam 1 bulan ini banyak. Ya, banyak dok, dalam saya berani katakan banyak karena memang saya yang mengalami sendiri di lapangan, menjumpai pasien-pasien yang memang positif ke arah DBD seperti. Ini karena lagi musim hujan dok ya, banyak genangan air tadi salah satu faktornya dok. Betul, seperti itu. Ya, ini secara garis besar epidemiologinya untuk masyarakat tahu kalau di Indonesia ini masih DBD itu masih menginjak angka-angka yang cukup tinggi. Angka kematiannya itu pun masih ada. Ya, 2023 422 itu masih cukup tinggi ya. Kita lanjut. Nah, ini mungkin juga sudah cukup kenal dengan beliau ini ya, dengan si pelakunya nyamuk Aedes aegypti ya. Kalau DBD ini adalah penyebabnya adalah nyamuk Aedes aegypti ya, nyamuk Aedes aegypti. Kalau sebenarnya kan demam ini juga kalau demam hari pertama kita juga belum bisa sebut ini pasti demam berdarah dengue. Bisa demam tifoid, bisa demam malaria dan lain-lainnya. Kalau untuk yang demam berdarah ini nyamuk Aedes aegypti. Kalau yang malaria juga nyamuk dok, iya nyamuk tapi beda nyamuknya. Nyamuk Anopheles misalnya seperti itu ya. Ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue 1, 2, 3, 4 tadi. Dia ciri-cirinya seperti ini, bentuknya relatif kecil ya, adanya corak lorang-loreng seperti ini, hitam putih maupun di badannya juga ya, belang-belang hitam putih. Terus biasanya dominannya dia menggigit atau menghisap darah manusia pada pagi dan sore hari.
beberapa penelitian sudah disebutkan. Biasanya nyamuk Aedes aegypti ini dianya itu kalau pagi dari jam 9 sampai jam 10, kalau sore dari jam 3 sore sampai jam 4 sore. Itu untuk semua nyamuk Aedes aegypti itu sudah ada virus semua dok? Atau gimana dok? Iya, iya, kalau memang virus DEN 1 dan 2 dan 3 itu memang adanya di nyamuk Aedes aegypti ini. Jadi memanglah beliau inilah sebagai pelaku pembawa virus DBD tadi. Lalu dok, ketika kita sadar dok ya, mungkin saat pagi hari di jam yang tersebut kita sadar kita lagi digigit nyamuk dan bentuknya Aedes aegypti ini dok. Apa yang harus kita lakukan pertama kali dok? Iya, jadi seperti ini ya. Memang banyak juga pertanyaan seperti itu. Anak saya ini udah DBD dok, apakah saya akan DBD? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa saya bilang bisa iya? Bisa iya karena ibu satu rumah dengan anaknya kemungkinan satu nyamuk di rumah itu, satu jenis nyamuk. Seperti itu ya. Bisa angka kejadian nyamuk menghisap ibu dan juga anggota keluarga lainnya itu cukup tinggi resikonya. Tetapi kenapa di rumah itu ada yang DBD, ada yang tidak? Nah, balik lagi, ini penyebabnya virus. Kalau virus kita kembali lagi ke imunitas tubuh. Virus itu dianya itu senang dengan orang-orang yang imunnya rendah. Seperti itu ya, imunnya rendah. Kenapa seseorang terjadi? Berarti dia imunnya tanda kutip sedang rendah, terus virusnya bisa terinfeksi di tubuh seseorang, makanya dia merajalela seperti itu. Memang tingkat imunitas sedih juga menjadi pengaruh dok ya, bagaimana virus DBD ini bisa berkembang dalam tubuh seseorang. Nah, kita akan bahas lebih lengkap lagi hari ini bersama Dr. Elsa dan juga Dr. Lisda. Untuk pemirsa di rumah, kita akan bahas lagi lebih lengkap mengenai DBD ini. Setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Dokter Kita.